Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk bab 4 ya, yaitu tentang adab sholat dan zikir. Baik anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu menyampaikan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita pada pada pertemuan ini ya, bahwa setelah kita mempelajari materi ini diharapkan anak-anak semuanya mampu menjelaskan pengertian sholat dan zikir, kemudian mampu menyebutkan dalil tentang perintah sholat dan perintah zikir. Anak-anak semuanya juga mampu menyebutkan adab-adab sholat dan adab-adab zikir, dan mampu mensimulasikan adab sholat dan zikir. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman, yang secara bahasa iman itu adalah yakin atau percaya. Apa saja yang harus kita percayai, apa saja yang harus kita imani, sebagai seorang muslim wajib harus mempercayai atau mengimani 6 hal yang harus kita percaya yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ini ada 6 ya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Ini adalah yang disebut dengan waktu pertemuan pertama kita sudah bahas, yaitu akidah. Kenapa disebut akidah? Kembali lagi kepada pengertian akidah di awal pertemuan. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa adalah ikatan. Sedangkan secara istilah, akidah artinya pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, pokok-pokok kepercayaan itu apa? Yang mana? Sempat dibahas juga ya di pertemuan pertama. Pokok-pokok kepercayaan itu yang ini, yang 6 ini, percaya. Pokok-pokok kepercayaan, pokok-pokok yang harus dipercayai. Apa yang harus dipercayai? Ya ini yang 6 ini, rukun iman ini ya. Percaya kepada Allah atau iman kepada Allah. Percaya atau iman kepada malaikat. Percaya atau iman kepada kitab. Percaya atau iman kepada Rasul. Percaya atau iman kepada hari akhir. Dan percaya atau iman kepada qada dan qadar. Inilah yang disebut dengan akidah. Ya, jadi sebelum yang lainnya, seorang muslim itu lakukan dulu rukun iman. Lakukan dulu mengimani kepada Allah. Lakukan dulu mengimani kepada malaikat. Lakukan dulu mengimani kepada kitab sampai kita melakukan iman kepada qada dan qadar. Bagaimana cara melakukannya? Yang tadi itu, kembali ke pengertian iman secara istilah. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilaksanakan oleh anggota badan. Oke, nanti lebih lanjut tentang rukun iman ini akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Iman kepada Allah, alhamdulillah nanti kita ketemu di bab 2 ya. Bab 2 kebetulan bab 2 kelas 7 ini akan membahas tentang iman kepada Allah, yaitu sifat-sifat Allah. Kemudian iman kepada malaikat ada di semester 2, iman kepada kitab dan rasul ada di kelas 8, iman kepada hari akhir dan qada dan qadar ada di kelas 9. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang iman, rukun iman semuanya akan selesai kita bahas sampai kelas 9 walaupun nanti waktunya berbeda-beda, tapi insya Allah lulus dari MTS kalian paham akan rukun iman sampai mendalam ya.
Anak-anakku semuanya, kita masuk pada materi ya sekarang. Insya Allah anak-anak semuanya sudah tahu ya apa itu sholat, bagaimana itu sholat. Alhamdulillah semuanya suka melaksanakan ya. Walaupun ada yang belum balik, tapi sholat ini sudah diwajibkan bagi muslim yang sudah mumayyiz, yaitu yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak umur 7 tahun ya, sudah dikatakan mumayyiz itu sudah harus belajar sholat ya. Nah, di sini anak-anak semuanya, ibu tidak akan membahas tentang sholatnya, bagaimana sholatnya ya. Rukun sholat, kemudian syarat syah, syarat wajib, ibu tidak akan bahas. Yang ibu akan bahas di sini adalah adab sholat. Mungkin hanya pengertian ya, kalau sholatnya itu pengertian, dan yang paling utama adalah yang dibahas tentang adab sholat. Ya, nanti tentang sholatnya itu sendiri, bagaimana sholatnya ya, gerakannya, bacaannya, syarat wajib, kemudian rukun dan lain sebagainya itu ada dalam pelajaran fikih. Ya, ada dalam pelajaran fikih. Jadi bahasan akidah hanya membahas tentang adabnya, ya, sopan santunnya gitu ya, adabnya. Nah, yang sebelum kita bahas tentang adabnya, kita hanya menyampaikan bahwa apa itu sholat. Nah, itu kalau pengertian sholat itu sendiri, anak-anak harus jelas tahu ya, harus sangat-sangat wajib tahu ya. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, secara istilah sholat itu adalah ibadah yang terdiri atas ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Itu jadi insya Allah lah kalau sholatnya ibu ndak usah jelaskan ya. Semua sudah paham, anak MTS itu harus sudah betul-betul betul sholatnya ya, memahami apa itu bagaimana sholat ya. Nah, sekarang kita membahas tentang adab-adab sholatnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman, yang secara bahasa iman itu adalah yakin atau percaya. Apa saja yang harus kita percayai, apa saja yang harus kita imani, sebagai seorang muslim wajib harus mempercayai atau mengimani 6 hal yang harus kita percaya yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ini ada 6 ya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Ini adalah yang disebut dengan waktu pertemuan pertama kita sudah bahas, yaitu akidah. Kenapa disebut akidah? Kembali lagi kepada pengertian akidah di awal pertemuan. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa adalah ikatan. Sedangkan secara istilah akidah artinya pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, pokok-pokok kepercayaan itu apa? Yang mana? Sempat dibahas juga ya di pertemuan pertama. Pokok-pokok kepercayaan itu yang ini, yang 6 ini, percaya. Pokok-pokok kepercayaan, pokok-pokok yang harus dipercayai. Apa yang harus dipercayai? Ya ini yang 6 ini, rukun iman ini ya. Percaya kepada Allah atau iman kepada Allah. Percaya atau iman kepada malaikat. Percaya atau iman kepada kitab. Percaya atau iman kepada Rasul. Percaya atau iman kepada hari akhir. Dan percaya atau iman kepada qada dan qadar. Inilah yang disebut dengan akidah. Ya, jadi sebelum yang lainnya, seorang muslim itu lakukan dulu rukun iman. Lakukan dulu mengimani kepada Allah. Lakukan dulu mengimani kepada malaikat. Lakukan dulu mengimani kepada kitab sampai kita melakukan iman kepada qada dan qadar.
Bagaimana cara melakukannya? Yang tadi itu, kembali ke pengertian iman secara istilah. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilaksanakan oleh anggota badan. Oke, nanti lebih lanjut tentang rukun iman ini akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Iman kepada Allah, alhamdulillah nanti kita ketemu di bab 2 ya. Bab 2 kebetulan bab 2 kelas 7 ini akan membahas tentang iman kepada Allah, yaitu sifat-sifat Allah. Kemudian iman kepada malaikat ada di semester 2, iman kepada kitab dan rasul ada di kelas 8, iman kepada hari akhir dan qadar ada di kelas 9. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang iman, rukun iman semuanya akan selesai kita bahas sampai kelas 9 walaupun nanti waktunya berbeda-beda, tapi insya Allah lulus dari MTS kalian paham akan rukun iman sampai mendalam ya. Ya, anak-anak semuanya ini adalah dalil perintah sholat ya. Dalil perintah sholat banyak di Al-Quran dalilnya, tapi Ibu ambil hanya beberapa yaitu 2. Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan surah Al-Isra ayat 78. Anak-anak di rumah bisa sambil buka Al-Qurannya ya, atau Al-Quran terjemah. Mari kita sama-sama lihat, sama-sama baca ya. Sekarang pertama Al-Baqarah ayat 43 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jelas ya di situ. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Sekarang surah Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya. Nah, itu dalil yang salah satu ya dari sekian banyak dalil tentang perintah sholat. Ini ya anak-anak semuanya, koridornya akidah akhlak tentang sholat adalah membahas tentang adab-adabnya. Ibu tadi sampaikan kalau tentang sholatnya itu sendiri, ketentuan sholatnya ya, syarat syah, syarat wajib, rukun, dan lain sebagainya itu ada dalam koridornya fikih ya. Nah ini adab-adab sholat yang pertama adalah mengerjakan sholat tepat waktu. Mengerjakan sholat tepat waktu di sini artinya kita menjaga batas-batasnya ya, harus tahu. Misalnya subuh sampai jam berapa. Menjaga batas-batasnya itu yang paling penting ya. Subuh sampai jam berapa. Jangan sampai kita sholat subuh itu jam 6 pagi. Nah, belum terang kok jam 6 pagi berarti masih subuh. Padahal ternyata mendung, mau hujan. Ini bukan masalah terang dan tidaknya ya. Jadi kita itu yang dianjurkan, yang diwajibkan itu menyegerakan sholat. Jadi ketika waktu sholat datang, maka segera kita cepat-cepat melaksanakannya ya begitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan agama seperti dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5 ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat yang mana? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, lalai dari sholatnya itu salah satu yaitu menunda-nunda waktu sholat ya. Apa salahnya kalau misalnya kita cepat-cepat mendengar adzan dan kita pun cepat-cepat mempersiapkan diri untuk melakukan sholat ya. Nah, yang kedua adalah merapikan dan membersihkan tempat sholat dari najis dan kotoran, menyingkirkan gambar, tulisan apapun yang mengganggu kehusyuan sholat ya. Nah, di sini yang pertama tadi membersihkan tempat sholat dari najis dan kotoran. Itu berarti mungkin sajadahnya atau
termasuk pakaian kita ya, itu dalam nomor 3 ya, memakai pakaian yang baik saat hendak mengerjakan sholat. Baik itu bukan berarti harus bagus, bukan berarti harus mahal, tetapi bersih ya. Ini sama dengan nomor 2, bersih pakaian dan tempat ya dari najis dan kotoran. Tidak mesti bagus, tidak mesti mahal, bersih. Jadi yang merapikan dan membersihkan itu termasuk tadi, bukan hanya tempat sholat, tetapi pakaian. Nah, kemudian menyingkirkan gambar, tulisan, atau apapun yang mengganggu kehusyuan sholat, terutama di depan kita, ya, terutama di depan kita, jangan ada hal-hal lain selain kita pandangannya adalah ke tempat sholat, ya. Ada keterangan yang menyampaikan bahwa malaikat tidak mau mendekati rumah atau tempat yang terdapat gambar-gambar, terutama gambar-gambar makhluk gitu ya, makhluk yang bernyawa. Contohnya manusia atau gambar manusia maksudnya ya, gambar manusia atau hewan dan lain sebagainya yang bernyawa. Karena nanti itu katanya dipertanyakan juga di akhirat ya. Nah, jadi kalau bisa jangan ada gambar, tulisan yang mengganggu kehusyuan sholat, terutama menyebabkan tidak datangnya malaikat. Rugi ya sholat kita. Malaikat tidak datang karena di sekitar kita tidak mendukung untuk mendapatkan kita keridhaan Allah ya, begitu. Selanjutnya anak-anakku, nomor 3 tadi sudah ya dibahas, memakai pakaian yang baik saat hendak mengerjakan sholat, artinya yang baik tadi Ibu sudah jelaskan. Selanjutnya melakukan ibadah sholat dengan khusyuk. Kemudian menyesal dan bersedih jika tidak menunaikan sholat dengan baik dan sempurna. Jadi kalau kita sholat harus betul-betul ya, niat melakukannya, bacaannya dan lain sebagainya ya, gerakannya harus betul-betul. Kadang-kadang kan kalau kita lihat anak-anak ya di masjid sholat, kalau ibu-ibu kan ya ada saja ya kelihatannya mungkin karena depannya bapak-bapak gitu ya, tidak kebetulan mungkin hijabnya tidak terlalu tinggi. Kemudian karena tidak khusyuk juga kelihatan tuh anak-anak di depan sholat baku sikut sampai ketawa-ketawa, setelah assalamualaikum tidak ada rasa menyesal, misalnya ya malah tambah ketawa-ketawa, malah tambah senang gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melakukan hal itu tanpa kita sadari ataupun tidak, setelah selesainya itu kita harus memiliki rasa menyesal dan bersedih bahwa ya Allah, tadi saya sholat nggak betul ya, istighfar. Kemudian nanti sholat berikutnya kita berjanji atau tidak akan mengulangi hal-hal tersebut lagi ya, jadi khusyuk betul-betul ya. Nah, ibu-ibu atau perempuan yang sholat berjamaah di belakang, kemudian kebetulan hijabnya tidak terlalu tinggi, ya diusahakan khusyuk, tidak melihat ke sana kemari, pandangan ke tempat sholat ya. Itu adab-adab sholat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman, yang secara bahasa iman itu adalah yakin atau percaya. Apa saja yang harus kita percayai, apa saja yang harus kita imani? Sebagai seorang muslim wajib harus mempercayai atau mengimani 6 hal yang harus kita percaya, yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ini ada 6 ya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Ini adalah yang disebut dengan waktu pertemuan pertama kita sudah bahas, yaitu akidah. Kenapa disebut akidah? Kembali lagi kepada pengertian akidah di awal pertemuan. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa adalah ikatan. Sedangkan secara istilah, akidah artinya pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh seorang muslim.
yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, pokok-pokok kepercayaan itu apa? Yang mana? Sempat dibahas juga ya di pertemuan pertama. Pokok-pokok kepercayaan itu yang ini, yang 6 ini, percaya. Pokok-pokok kepercayaan, pokok-pokok yang harus dipercayai. Apa yang harus dipercayai? Ya ini yang 6 ini, rukun iman ini ya. Percaya kepada Allah atau iman kepada Allah. Percaya atau iman kepada malaikat. Percaya atau iman kepada kitab. Percaya atau iman kepada Rasul. Percaya atau iman kepada hari akhir. Dan percaya atau iman kepada qada dan qadar. Inilah yang disebut dengan akidah. Ya, jadi sebelum yang lainnya, seorang muslim itu lakukan dulu rukun iman. Lakukan dulu mengimani kepada Allah. Lakukan dulu mengimani kepada malaikat. Lakukan dulu mengimani kepada kitab sampai kita melakukan iman kepada qada dan qadar. Bagaimana cara melakukannya? Yang tadi itu, kembali ke pengertian iman secara istilah. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilaksanakan oleh anggota badan. Oke, nanti lebih lanjut tentang rukun iman ini akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Iman kepada Allah, alhamdulillah nanti kita ketemu di bab 2. Ya, bab 2 kebetulan, bab 2 kelas 7 ini akan membahas tentang iman kepada Allah, yaitu sifat-sifat Allah. Kemudian iman kepada malaikat ada di semester 2, iman kepada kitab dan rasul ada di kelas 8, iman kepada hari akhir dan qada dan qadar ada di kelas 9. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang iman, rukun iman semuanya akan selesai kita bahas sampai kelas 9 walaupun nanti waktunya berbeda-beda, tapi insya Allah lulus dari MTS kalian paham akan rukun iman sampai mendalam ya. Selanjutnya adalah tentang zikir ya. Zikir menurut bahasa artinya mengingat. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, lisan, atau perbuatan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir ini ya tidak hanya dilaksanakan setelah sholat wajib, zikir ya, tetapi juga dilaksanakan di lain-lain waktu yang memang kita ingin melakukannya ya. Ini tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan kapan, batasan-batasan waktu seperti sholat ya, tidak. Kalau zikir boleh kapanpun ya. Bahkan dianjurkan sebanyak mungkin berzikir, sesering mungkin berzikir. Berzikir mengingat Allah ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman, yang secara bahasa iman itu adalah yakin atau percaya. Apa saja yang harus kita percayai, apa saja yang harus kita imani, sebagai seorang muslim wajib harus mempercayai atau mengimani 6 hal yang harus kita percaya yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ini ada 6 ya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Ini adalah yang disebut dengan waktu pertemuan pertama kita sudah bahas, yaitu akidah. Kenapa disebut akidah? Kembali lagi kepada pengertian akidah di awal pertemuan. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa adalah ikatan. Sedangkan secara istilah akidah artinya pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, pokok-pokok kepercayaan itu apa? Yang mana? Sempat dibahas juga ya di pertemuan pertama. Pokok-pokok kepercayaan itu yang ini, yang 6 ini, percaya. Pokok-pokok kepercayaan, pokok-pokok yang harus dipercayai.
Apa yang harus dipercayai? Ya ini yang 6 ini, rukun iman ini ya. Percaya kepada Allah atau iman kepada Allah. Percaya atau iman kepada malaikat. Percaya atau iman kepada kitab. Percaya atau iman kepada Rasul. Percaya atau iman kepada hari akhir. Dan percaya atau iman kepada qada dan qadar. Inilah yang disebut dengan akidah. Ya, jadi sebelum yang lainnya, seorang muslim itu lakukan dulu rukun iman. Lakukan dulu mengimani kepada Allah. Lakukan dulu mengimani kepada malaikat. Lakukan dulu mengimani kepada kitab sampai kita melakukan iman kepada qada dan qadar. Bagaimana cara melakukannya? Yang tadi itu, kembali ke pengertian iman secara istilah. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilaksanakan oleh anggota badan. Oke, nanti lebih lanjut tentang rukun iman ini akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Iman kepada Allah, alhamdulillah nanti kita ketemu di bab 2 ya. Bab 2 kebetulan bab 2 kelas 7 ini akan membahas tentang iman kepada Allah, yaitu sifat-sifat Allah. Kemudian iman kepada malaikat ada di semester 2, iman kepada kitab dan rasul ada di kelas 8, iman kepada hari akhir dan qada dan qadar ada di kelas 9. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang iman, rukun iman semuanya akan selesai kita bahas sampai kelas 9 walaupun nanti waktunya berbeda-beda, tapi insya Allah lulus dari MTS kalian paham akan rukun iman sampai mendalam ya. Dalil perintah zikir. Ya, seperti yang tadi tentang sholat ya, perintah zikir banyak dalilnya dalam Al-Quran. Ibu hanya ambil 2 ya. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 152, Quran surah Al-A'raf ayat 205. Silakan buka Al-Qur'annya. Kita sama-sama lihat, sama-sama membaca ya. Al-Baqarah ayat 152 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku ya. Shadaqallahul adzim. Itu Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Berzikir ya, perintah. Kemudian surah Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah ya. Nah, ini wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu ya. Perintah berzikir. Dan di sini ada disebutkan pada waktu dan petang ya, ada zikir pagi, zikir petang ya. Siang boleh berzikir Bu Guru? Boleh, Ibu Guru bilang ya tadi. Kapanpun berzikir boleh ya. Adab-adab zikir. Ya, yang pertama, melakukan zikir dengan sikap rendah hati. Kemudian yang kedua, melakukan zikir dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tersirat tadi dalam surah Al-A'raf ayat 205 ya. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah ya. Dan sebutlah dan ingatlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Itu ya. Itu berarti termasuk adab-adab dalam surah Al-A'raf ayat 205 ini. Bahkan disebutkan lagi wadunal jahr ya, dan dengan tidak mengeraskan suaranya. Di pelan-pelan. Kan ada yang zikir sampai teriak-teriak, sampai badannya goyang-goyang. Jadi yang baik itu yang ya itu tadi yang rendah hati, yang suaranya pelan ya.
apalagi dengan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW? Di antaranya adalah menyebut nama-nama Allah, ya, asma Allah atau asmaul husna, ya, yang 99 itu, kemudian tahlil, tahmid, tasbih, takbir, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, yaitu subhanallah, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, tahmid, ya. Allahu akbar, takbir. La ilaha illallah adalah tahlil. Istighfar, ya, itu adalah kalimat-kalimat atau zikir-zikir, wirid-wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada pula wirid khusus atau zikir khusus yang setelah ba'da sholat, ya, ada. Nah, tapi diantaranya kalimat-kalimat yang tadi itu termasuk dalam zikir setelah sholat juga. Selanjutnya adalah berusaha memahami maknanya sehingga khusyuk dalam mengerjakan sholat. Nah, jadi kalau bisa kita memahami maknanya ketika kita baca subhanallah, maha suci Allah, berarti kita tahu maknanya, kita bisa membayangkan maha suci Allahnya itu bagaimana, ya. Jadi sehingga dapat menjadikan kita lebih khusyuk berzikirnya. Selanjutnya, melakukan zikir di tempat atau ruangan yang suci, menggunakan pakaian bersih dan halal, dan memilih tempat yang agak sunyi, boleh memejamkan mata karena mata yang terpejam akan menambah kehusyuan berzikir. Nah, kalau kita terpejam mata itu berarti apa ya? Jalan-jalan panca indera itu tertutup gitu ya. Jadi artinya apa-apa yang kita lihat itu tertutup. Di depan mata kita terbuka, kelihatan kertas, kelihatan apa. Kalau kita tutup kan tertutup, tidak terlihat. Jadi bisa mengakibatkan terbukanya panca indera hati, gitu ya yang dimaksudkan. Nah, di tempat sunyi biar tidak terganggu, biar tidak kefokusan kita, kehusuan kita itu tadi biar betul-betul, maksudnya begitu. Oke. Anak-anakku semuanya, itulah materi tentang adab-adab sholat dan adab-adab zikir. Anak-anak semuanya insya Allah memahaminya ya dengan baik dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang silakan untuk menjawab pertanyaan yang tertera di sini untuk penguatan pengetahuan kita dan untuk penilaian ya. Silakan dikerjakan. Anak-anakku semuanya, dengan berakhirnya tadi materi yang disampaikan dengan ditutup pertanyaan-pertanyaan, maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu tadi kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam bentuk keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Maka kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya.